tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh. Wow, dikeroyok 20 orang. Dikeroyok 20 orang. Oke, tunggu bentar. Kita ingat kepada orang yang pernah bilang dia pernah dikeroyok 200 orang, 150 orang, 40 orang. Bersenjata semua. Bersenjata ya? Saya kira 20 orang itu tangan kosong. Tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Keris meteor. Keris meteor. Teman-teman, di video ini kita punya pembahasan lagi, yaitu mengenai tetap dari dunia perdukunan, di mana ini datang dari salah satu mantan dukun katanya. Katanya mantan dukun, di mana dia mempublikasikan salah satu video, di mana dia memberikan persaksian. Dukun-dukun yang ada sekarang ini adalah mereka dukun-dukun yang benar-benar palsu. Ya, kenapa? Karena dukun yang berani muncul pada permukaan adalah dukun-dukun yang palsu. Sedangkan dukun yang asli atau dukun yang benar-benar dukun, dia tidak akan keluar ke permukaan kecuali ketika di posisi perang, ya. Jadi dukun itu keluar ketika di posisi perang. Nah, kalau kita kembalikan kepada zaman Rasulullah SAW, di mana ketika perang benar-benar perang, mungkin dari pihak musuh, pihak lawan kayak gitu, mereka benar-benar mendatangkan dukun, ya. Sedangkan Rasulullah tidak pernah menggunakan jasa dukun di dalam melakukan peperangan. Ya, ini kalau dari segi sisi Muslim atau dari sisi Islam. Nah, di video ini saya ingin memberikan beberapa pencerahan atau beberapa reaksi dari saya menanggapi suatu pernyataan yang yaitu di mana dukun itu 95% ngaco, ngibul atau halu, sedangkan 5%-nya adalah dukun yang asli. Kenapa demikian? Karena dukun yang asli tidak akan menampakkan diri katanya. Oke, baik. Tidak perlu panjang lebar. Saya pengen reaksi seperti apa videonya. Nah, katanya ini adalah seorang pendeta ya sekarang ya. Pendeta dari agama Kristen. Tapi tidak apa-apa karena beliau mengaku dukun katanya. Dari keterangan yang saya dapat, dia adalah seorang dukun. Coba kita reaksi seperti apa. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Iya. Ada betulnya. Ada benarnya ya. Iya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke, dukun yang sekarang beredar di masyarakat, dukun-dukun yang ada di masyarakat 95% adalah pembohong, penipu. Nah, ini adalah pernyataan dari yang katanya benar-benar seorang dukun dulunya. Jadi beliau dulu adalah seorang dukun dan sekarang sudah insaf mungkin seperti itu. Ya, jadi teman-teman, kita sedang dihadapkan sama persoalan lagi ini. Namun ini sekarang berasal dari agama di luar Islam. Tapi tidak apa-apa. Karena dunianya sama, yaitu dunia perdukunan, pastinya yang mereka maksud adalah tetap dunia mistis. Ingat, dunia mistis, bukan gaib. Lanjut lagi. 5%. Perdukunan saat ini itu penipuan. Tetapi kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli dong. Ya, oke. Nah, yang asli ini ada 5%. Yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oke. Tentang ilmu. Benar kan? Jadi dukun yang asli, yang dukun benar-benar asli, dia tidak akan keluar kalau tidak ada perang. Ya, tidak ada perang. Kenapa? Mereka itu cenderung menyembunyikan ilmunya, cenderung tidak menggunakan kesaktiannya untuk di ranah publik seperti itu. Namun, apabila seseorang bisa mempelajari satu hal, contohnya dunia perdukunan, itu bukan karunia yang semata-mata Allah berikan kepada khusus pada dia sendiri. Tapi itu adalah proses pembelajaran. Ya, ingat ini dari sudut pandang saya, tapi itu adalah proses pembelajaran. Apabila itu memang benar-benar ada, ya, pembelajaran. Apabila sesuatu itu yang disebut dengan pembelajaran, tentunya siapapun di dunia ini bisa mempelajarinya. Siapapun, ya, dari golongan manapun pasti bisa mempelajari hal demikian. Bukan dikhususkan seolah-olah orang itu memiliki karunia dan lain sebagainya. Karunia kebal, karunia bisa jalan di atas air, karunia terbang dan lain sebagainya. Karena apa? Mukjizat itu diturunkan kepada para nabi dan tidak akan turun lagi. Dan kepada para wali, kalau kepada para wali, ilmu-ilmunya atau kelebihannya atau kesaktiannya itu bukan dari hal yang dipelajari. Para wali memiliki kelebihan masing-masing, itu bukan karena dari proses belajar. Ya, belajar untuk mendapatkan kesaktian, tidak.
Tidak seperti itu. Para wali belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap kesaktian apapun, tanpa mengharap ilmu kebal, tanpa mengharap pengasihan, tanpa mengharap ilmu-ilmu yang demikian. Itu adalah para wali. Bagaimana kalau kita menonton orang-orang akhir zaman ini dan mereka mengatakan bisa melakukan atau melihat hal-hal yang gaib seperti itu, mereka mengaku mempelajarinya, melakukan amalan tertentu, latihan tertentu. Nah, itu yang di luar syariat. Ya, para wali terdahulu mereka mempelajari syariat dengan benar-benar, dengan tekun, sehingga mereka melampaui hakikat thariqat sampai ma'rifat. Dia bisa merasakan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia pun tidak berarti baginya. Dunia tidak berarti baginya. Setelah dia sampai pada titik itu, maka dia akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ketakwaan yang tidak akan ada batasnya. Rasa waro' yang sangat tinggi. Jadi apapun yang dia lakukan, dia akan berjalan dengan sesuai syariat Allah. Terlepas itu dari perang, terlepas itu dari mara bahaya, tanpa sang wali itu mempelajarinya sebelum itu, maka dia akan berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan. Dan insya Allah, karomah akan datang. Ya, bukan seperti orang-orang sekarang. Dia kemana-mana bawa jimat, kemana-mana memiliki ilmu kebal, kemana-mana minta perlindungan, seolah-olah mereka di setiap memintanya akan diwujudkan. Apalagi untuk perihal atraksi kebal, terus atraksi ini itu, dia minta kepada Allah, seolah-olah Allah langsung memberikan. No, tidak seperti itu konsepnya. Oke, lanjut dulu ya. Tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh. Wow, dikeroyok 20 orang. Dikeroyok 20 orang. Oke, tunggu bentar. Kita ingat kepada orang yang pernah bilang dia pernah dikeroyok 200 orang, 150 orang, 40 orang. Pokoknya dikeroyok yang sekiranya itu mustahil bisa memenangkannya. Karena apa? Itu sudah di luar logika sebenarnya. Sehebat apapun orang ahli bela diri, apabila dia dikeroyok, dia akan kesusahan menggunakan tekniknya. Karena apa? Bela diri itu bukan sistem untuk keroyokan sebenarnya. Bolehlah kalau dikeroyok 2 atau 3 orang ahli bela diri, apalagi sudah tingkatan tinggi, sabuk hitam lah misalkan di karate. Dia akan bisa mengatasi keroyokan 3 atau 4 orang. Dengan cara apa? Karena apa? Karena orang yang sudah terlatih di dalam segi bela diri, ini ingat, orang yang sudah terlatih di segi bela diri, yang diandalkan di pertama adalah mental. Mentalnya seperti apa? Terus yang kedua strategi. Terus yang ketiga pernafasan. Ya, karena apa? Menghadapi orang lebih dari satu. Kalau nafasnya ngos-ngosan, tidak akan mungkin dia bisa memenangkannya. Ketika nafas ngos-ngosan, maka tenaga pun berkurang, strategi pun menurun. Karena apa? Untuk melakukan strategi yang baik, itu butuh pernafasan yang bagus. Terus mental yang juga bagus. Kalau sudah dikeroyok, yang satu mukul, satu nendang, mukul lagi dari belakang, dari samping. Bagaimana lagi kalau pegang batu, pegang kayu, dipukul, dilempar batu. Udah gak kepake bela dirinya. Tapi kalau tangan kosong, dikeroyok 3-4 orang, orang yang ahli bela diri, ya, pasti bisa mengatasinya. Meskipun ya kena pukul, kena tendang pasti. Dan juga saya pernah di perantauan sempat ditodong pisau. Ya, sempat ditodong pisau dan begal, itu begal. Yang saya lakukan apa? Ketika saya di posisi sepi, ketika pisau mulai maju ke depan, yang saya lakukan tendang tangannya. Tendang tangannya mental itu pisau. Saya tidak tahu tangannya patah atau bagaimana. Namun setelah dia cedera, pisaunya terlempar, yang saya lakukan apa? Lari ke tempat keramaian. Agar teman-temannya, saya tahu bahwa begal itu jarang berjalan sendirian berdua. Tapi begal itu minimal 4-6 orang. Seperti itu. Jadi kita jangan pernah sok jago, mentang-mentang kita punya bela diri atau lain sebagainya. Kita bisa sok-sokan seperti itu. Tidak. Ya, jangan. Kecuali memang benar-benar terpepet, kita sudah tidak bisa lari. Ya salah satunya cara adalah dengan cara melawan. Agar apa? Ya agar kita bisa selamat dari kezoliman itu. Karena apa? Ketika kita menghadapi suatu kezoliman, ya, di situ kita posisinya adalah jihad. Kita di posisi itu adalah jihad. Apabila kita berhasil mengalahkan, melumpuhkan tanpa membunuh, dan kita bisa melarikan diri, itu sangat bagus. Tapi kalau kita terlanjur membunuh si begal, apakah kita berdosa? Tidak. Melainkan si begal itu akan masuk ke dalam neraka. Ya. Sedangkan kita sebagai pembunuh, kita tidak akan mendapatkan dosa. Malahan kalau kita yang terbunuh di dalam membela diri tersebut, kita akan dicatat mati syahid. Kita akan tercatat mati syahid. Dan impian seluruh mukmin adalah ketika dia berani membela Islam, berperang di jalan Allah, dan mati syahid. Nah, itu penjelasan dari agama saya, yaitu Islam. Baik, kita lanjut. Selesaikan sekalian ya reactionnya. Bersenjata semua. Oh, bersenjata ya? Oh, saya kira 20 orang itu tangan kosong. Ternyata bersenjata semua ya. Luar biasa. Dan menang.
Apa gak ada gitu orang yang berani ngebacok kepalanya gitu ya, dari belakang kayak gitu, apa dari depan, atau lempar goloknya gitu biar nancep. Lanjut dulu. Bersenjata semua, tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Keris meteor. Keris meteor. Wow, luar biasa. Dari mana tahu itu keris meteor? Keris meteor ya, berarti bahan kerisnya itu dari batu meteor. Jadi kalau teman-teman tahu ya, apa saya searching dulu. Coba saya mau searching ya, seperti apa keris meteor. Oh, banyak di Tokopedia banyak ini. Jual aneka keris meteorit terlengkap harga murah. Agustus 2022. Ini sekarang ini. Banyak jualannya, banyak yang jual keris meteorit. Wah, enak ini. Bisa untuk melawan dukun ini. Oh, banyak jualannya ternyata keris meteorit ya. Oh, tapi saya belum tahu nih meteorit gimana. Coba saya baca satu artikel dulu. Keris meteorit. Apa bener? Saya baca dulu ya. Jakarta, meteorit yang jatuh di rumah Joshua Huta Galung di Tapanuli Tengah menjadi perbincangan. Benda bak bongkahan batu itu konon bernilai 26 miliar. Wow, bisa 26 miliar, luar biasa. Meteorit juga menjadi bahan pembuatan keris dari Jawa sejak dahulu kala. Nah, beginilah wujud dari keris yang berbahan batu meteorit. Wow. Tapi di Tokopedia banyak yang jual. Lanjut dulu lah, kita react. Ternyata keris meteorit ada. Jadi Pak Daud ini hanya bisa dikalahkan dengan keris meteorit. Kalau hanya golok, pedang, celurit, jangan coba-coba. Atau apa namanya? Golok mau dibacokkan ke kepalanya gitu. Mental, ibarat kita mukul besi, mungkin seperti itu dulunya ya. Nah, aduh, lanjut. Tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ada tingkatannya. Pernah dikeroyok 20 orang. Iya. Bersenjata semua. Yeah. Tapi ada yang membawa keris meteor. Wow. Pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi keris itu nyabet ke saya, kena sampai saya hilang. Wow, luar biasa. Ada. Oke, nice. Udah cukup. Nggak perlu panjang-panjang lagi react-nya. Karena apa? Sudah mulai mistis. Mistis tahu kan teman-teman apa? Nah, itulah yang ingin saya reaction ya. Dimana ada juga seorang dukun melawan 20 orang. Dan lawannya bukan abal-abal ya. Tapi menggunakan senjata tajam semua. Ditusuk, disabet, tidak apa-apa katanya. Apa tidak ada orang yang nyabet dari belakang itu kepala? Benturan ke kepala itu akan mempengaruhi otak dan bisa pingsan meskipun kebal. Dan saya tidak tahu tingkatan kebal itu bagaimana sebenarnya. Apakah benar-benar ada dan diceritakan seperti ini, seperti yang kemarin 150 orang atau 200 orang atau yang 40 orang kemarin. Ini adalah kisah-kisah yang menurut saya itu luar biasa. Bukan tidak ada. Bahkan di zaman peperangan pun, dalam perang muslim itu banyak di mana Rasulullah dan para sahabat menghadapi lawannya lebih banyak dan menang. Tapi ada juga yang mati syahid. Ya bukan berarti mereka kebal-kebal, karena Rasul pun berdarah-darah sampai giginya juga tanggal. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah ini masuk ke logika teman-teman? Apakah ini bisa teman-teman jadikan referensi untuk belajar lagi, belajar mengenai keberadaan para dukun yang seperti ini, bisa bertarung melawan banyaknya orang hanya dengan tangan kosong mungkin, dan lawannya menggunakan sajam semua dan selamat. Ya teman-teman, terkadang dunia mistis itu memang ya sedikit gimana ya, sedikit susah buat dipikirkan secara logika. Namun itulah yang terjadi. Ya, kita dipaksa untuk tidak menggunakan logika dalam menanggapi para dukun ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya reaction ya. Jadi teman-teman silahkan berpikir. Kalau dari saya pribadi tidak akan pernah percaya setiap ucapan dukun, siapapun dukunnya. Dukun yang berkedok agama Islam pun saya itu tidak percaya. Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya dukun yang lainnya? Apalagi di zaman sekarang, semua orang sudah ya kadang sehari-hari sudah sibuk dengan hiburan, terus menggunakan gadget dan lain sebagainya, serta makanannya juga pun tidak jauh-jauh dari micin. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan. Kita ambil hikmah dari setiap kejadian. Kita ambil pelajaran dari apapun yang terjadi pada hidup kita. Jangan pernah kita merasa sok hebat, jangan pernah kita merasa
merasa sok sakti, jangan pernah kita berkoar-koar kita itu bisa ini, bisa itu, bisa mengalahkan ini, bisa mengalahkan itu. Tidak. Kita itu kalau bisa di dalam media sosial, di dalam bermasyarakat, kita bukan mengagungkan diri kita seolah-olah itu kita hebat, seolah-olah kita itu bisa melakukan apa saja. Apalagi sampai-sampai kita mengaku bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kalau kita sebagai manusia yang memiliki pola pikir yang sehat, terus mental yang bagus, terus visi misi yang juga jelas untuk mencerdaskan anak bangsa, kita punya ilmu nih, kita punya ilmu. Share, bagikan kepada orang banyak. Apapun ilmunya, apalagi itu ilmu yang bermanfaat bagi seluruh umat. Share, berbagilah. Ya, baik itu saja dari saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat.